Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Hendriani Widianti Putri dari Fakultas Keperawatan jurusan Keperawatan Universitas Andalas. Di sini saya akan mengikuti bakti challenge, yaitu narasi, logika, dan hati. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif penggunaan AI terhadap pendidikan, yaitu dampak positif penggunaan AI dalam pendidikan. Yang pertama, personalisasi pembelajaran. AI dapat mengadaptasi metode pembelajaran dan materi yang cocok dengan kebutuhan dan gaya belajar individu sehingga memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih personal dan efektif. 2. Pembelajaran adaptif. AI dapat memantau kemajuan setiap siswa dan memberikan tugas dan materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka sehingga dapat meningkatkan tingkat retensi dan pemahaman siswa. 3. Evaluasi otomatis. AI dapat mengotomatisasi proses penilaian dan pembuatan ulasan sehingga guru dapat menghabiskan lebih sedikit waktu untuk menilai tugas dan lebih fokus pada memberikan umpan balik dan dukungan yang diperlukan kepada siswa. 4. Aksesibilitas. AI dapat membantu mengatasi hambatan geografis dan ekonomi dengan memberikan akses terhadap materi dan sumber belajar yang kualitasnya tinggi bagi siswa yang tidak dapat mengaksesnya secara fisik. Dampak negatif penggunaan AI dalam pendidikan. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Jika penggunaan AI tidak dikendalikan dengan baik, dan risiko bahwa siswa akan menjadi terlalu bergantung pada teknologi dan kehilangan keterampilan kritis seperti kemampuan berpikir kritis dan kemampuan komunikasi secara efektif. 2. Ketidakadilan dalam akses. Meskipun AI dapat meningkatkan aksesibilitas pada beberapa area, ada risiko bahwa penggunaan teknologi ini dapat memperlebar kesenjangan dalam akses pendidikan bagi kelompok-kelompok yang tidak memiliki akses terhadap teknologi atau infrastruktur yang memadai. 3. Privasi dan keamanan data. Implementasi AI dalam pendidikan melibatkan pengumpulan data siswa dan ada risiko bahwa data sensitif dapat dibajak atau digunakan dengan cara yang tidak etis. Perlindungan privasi dan keamanan data siswa menjadi penting dalam penggunaan AI. 4. Hilangnya hubungan interpersonal. Pendidikan yang melibatkan teknologi AI mungkin mengurangi interaksi langsung antara guru dan siswa sehingga mengurangi peluang untuk membangun hubungan interpersonal yang penting dalam pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa penyebab dari penyalahgunaan AI terhadap pendidikan. Penyalahgunaan AI dalam pendidikan dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain. Yang pertama, ketidakmampuan dalam penggunaan AI. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan pengguna dalam mengoperasikan AI dapat menyebabkan penyalahgunaan. Ketiga, pengguna tidak sepenuhnya memahami kemampuan dan batasan AI. Mereka mungkin menggunakan teknologi ini dengan cara tidak tepat atau tidak efektif. 2. Tujuan yang salah. Jika AI digunakan dengan tujuan yang salah, misalnya untuk membangun sistem penilaian otomatis yang tidak akurat atau untuk mengumpulkan data siswa secara tidak etis, maka dapat terjadi penyalahgunaan. 3. Penyalahgunaan terhadap data. AI membutuhkan data untuk melatih dan beroperasi. Jika data siswa dikumpulkan dan digunakan dengan cara tidak etis atau tanpa izin, maka itu merupakan bentuk penyalahgunaan AI. 4. Biases dalam AI. Algoritma dan model AI dapat memiliki bias yang tidak sengaja. Jika AI digunakan tanpa memperhatikan dan mengoreksi bias ini, maka dapat terjadi diskriminasi atau ketidakadilan dalam hasil atau keputusan yang diberikan oleh AI. 5. Kurangnya regulasi dan kebijakan. Tanpa regulasi dan kebijakan yang memadai, penggunaan AI dalam pendidikan dapat dengan mudah disalahgunakan. Diperlukan kebijakan yang jelas dan peraturan yang ketat untuk memastikan penggunaan AI yang etis dan bermanfaat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita agar terhindar dari dampak negatif penggunaan AI terhadap pendidikan. Untuk menghindari dampak negatif penggunaan AI terhadap pendidikan, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil.
Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Melakukan pendidikan dan pelatihan yang memadai kepada pengguna tentang penggunaan AI yang etis dan tepat dalam konteks pendidikan. Ini akan membantu pengguna memahami batasan, kemampuan, dan potensi penyalahgunaan AI. 2. Penilaian kritis terhadap AI. Menilai secara kritis algoritma, model, dan keputusan yang dihasilkan oleh AI, mengidentifikasi dan mengoreksi bias yang mungkin ada dalam AI untuk memastikan keadilan dan ketidakdiskriminan. 3. Peraturan dan kebijakan yang ketat, mengembangkan regulasi dan kebijakan yang memadai untuk mengatur penggunaan AI dalam pendidikan. Hal ini dapat melibatkan persyaratan privasi data, persetujuan orang tua, penggunaan etis AI, dan bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan perlindungan data siswa. 4. Transparansi AI. Memastikan transparansi dalam penggunaan AI, termasuk bagaimana AI mengambil keputusan, apa data yang dikumpulkan, dan bagaimana data tersebut digunakan. Ini akan membantu menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan data siswa. 5. Kolaborasi dan konsultasi. Melibatkan para ahli, pengajar, siswa, dan peserta pendidikan lainnya dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan AI. Kolaborasi dan konsultasi dapat membantu dalam merancang sistem AI yang lebih efektif dan bermanfaat. 6. Pengawasan dan evaluasi. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap penggunaan AI dalam pendidikan ini akan membantu mengidentifikasi penyalahgunaan atau dampak negatif yang mungkin timbul dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.